lagi. Hari ini saya ingin juga berbagi hal yang saya syukuri, sebuah informasi yang saya dapatkan mengenai mata kita. Setiap kali kita menggunakan mata, ada juga badan ini memberikan tanda bahwa mata itu sudah lelah. Ciri-cirinya antara lain kalau sudah kita merasakan adanya tegangan pada leher dan juga bahu, sepertinya agak kaku untuk digerakkan. Juga dibarengi dengan rasa sakit sedikit pada kepala kita. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa mata kita sudah lelah. Lelah karena terlalu tegang fokus kepada satu hal yang terus-menerus tanpa ada istirahat. Jadi solusinya adalah mari kita berikan istirahat kepada mata kita. Caranya, kalau sudah terlalu lama kita melihat satu layar, baik itu handphone maupun layar monitor komputer, ataupun hal-hal lainnya berhubungan dengan elektronik, karena ada radiasi dan juga paparan cahaya yang terlalu banyak kita berikan pada mata kita, atau kita paksakan untuk melihat dalam kondisi yang redup. Itu juga bisa menyebabkan ketegangan mata. Jadi kita rileks dulu, lalu kedipkan beberapa kali mata kita, pijat-pijat sedikit, pijat juga di daerah pelipis kita, dan kalau pandangan sudah mulai kabur, itu juga salah satu tandanya, berhenti sejenak, alihkan fokus mata kita ke objek atau benda yang lebih jauh. Mungkin yang kita bisa lihat sekitar 20 meter ke belakang, cari yang lebih jauh, jangan melihat dinding ya. Karena dengan melihat pandangan objek yang jauh, itu akan lebih membuat nyaman otot-otot mata kita tidak terlalu tegang. Sudah selang istirahat sedikit, baru dapat kita lanjutkan kembali kegiatan kita. Karena tubuh kita ini bukan robot yang bisa terus bekerja 24 jam sesuai dengan yang sudah di-setel programnya. Tapi tubuh kita ini harus kita yang jaga, itu pilihan kita untuk boleh menjaga kesehatannya. Mari mulai saat ini kita berikan istirahat kepada mata kita untuk dapat terus kita gunakan sepanjang hidup kita. Inilah hal yang saya syukuri. Mari kita terus memiliki alasan untuk bersyukur. Kita mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 23 Agustus dengan judul Bagi kita Kristus memikul salib. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Penjelasannya, karena sukacita yang ditetapkan di hadapannya, Kristus menanggung salib, tidak mengindahkan rasa malu dan selamanya berada di sebelah kanan Allah. Dia mati di kayu salib sebagai korban bagi dunia, dan melalui pengorbanan ini datang berkat besar yang dikaruniakan Allah, karunia Roh Kudus. Berkat ini adalah untuk semua orang yang mau menerima Kristus. Dunia yang jatuh adalah medan pertempuran untuk konflik terbesar yang pernah disaksikan oleh mata surgawi dan kuasa-kuasa duniawi. Itu ditentukan sebagai lingkungan di mana akan diperjuangkan perjuangan besar antara baik dan yang jahat, antara surga dan neraka. Setiap manusia berperan dalam konflik ini. Tidak ada yang bisa berdiri di pihak netral. Manusia harus memilih apakah menerima atau menolak penebus dunia. Semua adalah saksi apakah bagi Kristus atau melawan Dia. Kristus memanggil mereka yang berdiri di bawah panji-panjinya untuk terlibat dalam konflik dengannya sebagai prajurit yang setia, agar mereka dapat mewarisi mahkota kehidupan. Mereka telah diadopsi sebagai putra dan putri Allah. Kristus telah meninggalkan pada mereka janjinya yang pasti, bahwa besarlah kelak upah di kerajaan surga bagi mereka yang mengambil bagian dalam penghinaan dan penderitaannya demi kebenaran.
Salib Golgota menantang dan akhirnya akan mengalahkan setiap kuasa duniawi dan neraka. Di salib berpusat semua pengaruh dan darinya semua pengaruh keluar. Itu adalah pusat daya tarik besar karena di atasnya Kristus menyerahkan hidupnya untuk umat manusia. Pengorbanan ini diadakan dengan tujuan mengembalikan manusia ke kesempurnaan aslinya. Ya, lebih lagi. Itu diadakan untuk memberinya seluruh perubahan karakter, membuatnya lebih dari seorang penakluk. Mereka yang dalam kekuatan Kristus mengatasi musuh besar Allah dan manusia akan menempati kedudukan di istana surgawi di atas para malaikat yang tidak pernah jatuh. Aplikasinya bagi kita hari ini, Tuhan ingin memberikan kita jelas bahwa kita harus memihak. Apakah kita mau memilih hari ini berpihak kepada setan atau kita berpihak kepada Kristus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita di kayu salib. Pilihan itu tidak dipaksakan, tapi itu harus kita yang buat. Mari memilih hari ini berpihak kepada kebenaran. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Untuk itu, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan melalui doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga yang paling mengenal setiap masing-masing kami. Kami sangat bersyukur di mana kami dapat bertemu kembali dengan Tuhan lewat mezbah kami di pagi hari. Kami rindu agar kiranya pelajaran yang sudah kami dapatkan membantu kami untuk lebih yakin lagi untuk berpihak pada kebenaran, baik itu dalam aktivitas kami melalui pekerjaan maupun hubungan sosial dengan sesama manusia. Pada saat ini kami rindu untuk menyampaikan usulan doa kami bersama-sama mendoakan saudara kami seiman, saudara Lasriyadi Naibaho, agar Tuhan kiranya boleh memberikan kepadanya pasangan hidup yang tepat yang ia butuhkan untuk mendampinginya sepanjang hidupnya, terutama pasangan yang setia dan takut akan Tuhan. Serta dalam setiap proses, dia ingin berpindah dari daerah Anambas ke kota Batam. Dalam setiap prosesnya kami mau serahkan kepada Tuhan agar dapat berjalan dengan lancar, sehingga di kota Batam dalam pelayanannya, ia juga dapat menjadi saksi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap hal yang kami lakukan hari ini, agar Tuhan boleh turut campur tangan dan memberkatinya. Inilah doa pengharapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa lagi esok hari untuk kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Serta jika masih ada usulan doa yang ingin Anda sampaikan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu esok hari, kiranya kita tetap menjaga kesehatan kita dan terus bersyukur untuk berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.